Halo semuanya, ketemu lagi di pembelajaran sosiologi kelas 11. Kali ini kita akan membahas mengenai permasalahan-permasalahan yang timbul akibat stratifikasi sosial dan juga kesetaraan. Nah, stratifikasi sosial nyatanya dapat menimbulkan berbagai masalah teman-teman, seperti permasalahan di bidang politik, pendidikan, ekonomi, dan juga rasisme. Tapi permasalahan-permasalahan tersebut juga bisa diredam, bahkan diselesaikan dengan nilai-nilai kesetaraan. Nah, langsung saja kita lihat permasalahan-permasalahan apa saja yang timbul akibat stratifikasi sosial. Permasalahan stratifikasi sosial yang pertama adalah permasalahan stratifikasi sosial di bidang politik. Stratifikasi sosial di bidang politik ini identik dengan kekuasaan. Mereka yang memiliki kekuasaan diletakkan di lapisan paling atas, sedangkan yang dikuasai berada di lapisan bawah. Nah, biasanya permasalahan akibat pelapisan sosial di bidang politik ini timbul karena adanya penyalahgunaan kekuasaan dan juga wewenang. Contohnya kebijakan pemerintah yang kemudian merugikan rakyat. Nah, kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah ini yang berkedudukan di lapisan atas ternyata dapat merugikan masyarakat yang berada di lapisan bawah dan bahkan dapat menimbulkan masalah atau bentrokan antara pemerintah dan juga masyarakat. Hal tersebut terjadi karena pemerintah menyalahgunakan kekuasaan yang dimilikinya. Contoh lainnya juga ada korupsi. Korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara atau perusahaan dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Korupsi juga dipahami sebagai penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan yang dimiliki oleh individu pada lapisan tertentu. Biasanya mereka yang melakukan korupsi adalah orang yang memiliki kewenangan dan juga kekuasaan. Nah, yang selanjutnya adalah permasalahan stratifikasi di bidang pendidikan. Stratifikasi di bidang pendidikan ini meletakkan mereka yang memiliki pendidikan lebih tinggi di lapisan atas dan yang lebih rendah di lapisan bawah. Lalu, permasalahan seperti apa yang timbul pada stratifikasi di bidang pendidikan ini? Salah satu masalahnya seperti sistem ranking atau peringkat yang pernah ada di sekolah. Sistem ranking menempatkan siswa berdasarkan nilai dan juga kepintaran. Mereka yang memiliki nilai yang lebih tinggi diletakkan di lapisan paling atas dan dianggap pintar juga istimewa. Sedangkan mereka yang memiliki nilainya rendah ditempatkan di lapisan bawah dan dianggap kurang pintar. Nah, lapisan berdasarkan sistem ranking ini nyatanya menimbulkan permasalahan dan ketidakadilan bagi siswa. Kenapa begitu? Karena setiap siswa memiliki karakteristik dan permasalahan belajarnya masing-masing. Akibat yang mungkin timbul dari permasalahan tersebut adalah rawan stres yang dialami oleh anak-anak yang biasanya memiliki nilai tinggi ketika tiba-tiba nilai mereka rendah atau mengalami kegagalan. Sedangkan bagi mereka yang memiliki nilai yang biasanya rendah, mereka akan merasa tidak percaya diri dan bahkan mencap dirinya sendiri. Selain itu, akibat sistem ini, sekolah favorit cenderung menerima siswa yang memiliki nilai tinggi sehingga sistem ranking kemudian dihapuskan. Nah, yang ketiga adalah permasalahan stratifikasi di bidang ekonomi. Stratifikasi di bidang ekonomi meletakkan mereka yang memiliki harta kekayaan lebih banyak di lapisan paling atas dan mereka yang memiliki kekayaan lebih sedikit di lapisan bawah. Oke, perlu diingat juga ya teman-teman, harta kekayaan berkaitan dengan modal dan kepemilikan alat-alat produksi. Lalu,
apa permasalahan yang timbul akibat stratifikasi di bidang ekonomi ya? Nah, permasalahannya diantaranya adalah yang pertama, terbatasnya individu untuk menaikkan status sosialnya. Sebab mereka akan tetap mengakses kebutuhan hidup, pendidikan, dan kesehatan yang layak. Kedua, hilangnya motivasi dan langgengnya status ekonomi kelompok tertentu dalam masyarakat, sebab mereka yang berada di lapisan bawah sulit untuk menaikkan status sosialnya. Akibatnya, mereka akan cenderung pasrah pada keadaan. Dan yang terakhir adalah kesenjangan sosial antara yang kaya dan juga yang miskin di masyarakat. Maksudnya, terbatasnya akses dan fasilitas yang berbeda antara mereka yang berada di lapisan atas dan bawah. Pada akhirnya, akan menimbulkan kesenjangan sosial atau jarak di masyarakat. Lalu kemudian akan menimbulkan permasalahan sosial seperti kemiskinan dan juga kriminalitas. Nah, yang terakhir adalah permasalahan stratifikasi dalam rasisme. Loh, kenapa rasisme masuk ke stratifikasi? Bukankah rasis itu termasuk pada diferensiasi seperti yang sudah kita bahas di awal. Oke, perhatikan ya teman-teman. Jadi gini, pengelompokan ras memang masuk ke ranah diferensiasi karena dilihat secara horizontal di masyarakat. Tetapi ketika ada suatu ras yang mengalami diskriminasi oleh ras lainnya, sehingga seolah ada ras yang berada di lapisan atas dan bawah, maka disitulah terjadi stratifikasi ras. Wujud stratifikasi ras ini dapat kita temui dalam kasus rasisme. Misalnya, ada kelompok minoritas yang mengalami diskriminasi oleh ras yang mayoritas. Minoritas dan mayoritas di sini bukan jumlahnya aja ya teman-teman, tapi juga kekuasaannya. Contoh lain misalnya, ada rasisme yang terjadi di Afrika Selatan. Rasisme ini terjadi karena ada satu ras yang mendiskriminasi ras lain. Misalnya pada politik apartheid tahun 1948 yang menempatkan orang kulit putih di lapisan atas dan ras kulit hitam di bagian bawah sebagai kelompok yang didiskriminasi. Nah, teman-teman, permasalahan politik, permasalahan pendidikan, permasalahan ekonomi, dan permasalahan rasisme yang timbul akibat stratifikasi sosial sebenarnya dapat dihindari dan bahkan diredam jika masyarakatnya menjunjung yang namanya kesetaraan. Lalu, apa itu kesetaraan? Kesetaraan adalah suatu konsep yang memandang bahwa setiap manusia dilahirkan sama, meskipun mengalami perbedaan ras, suku bangsa, agama, kebudayaan, dan bahkan kedudukan. Beberapa contoh kesetaraan seperti kesetaraan ras. Maksudnya, setiap kelompok memandang setiap ras sebagai suatu yang sama atau sederajat. Kemudian kesetaraan di bidang ekonomi, contohnya mendapatkan akses pendidikan dan kesehatan yang sama. Kesetaraan di bidang politik, contohnya baik masyarakat di lapisan atas maupun bawah setara untuk berpartisipasi di ranah politik. Dan yang terakhir adalah kesetaraan hukum. Maksudnya, hukum berlaku sama bagi mereka yang berada di lapisan atas maupun lapisan bawah. Nah, itulah yang sudah kita pelajari hari ini mengenai permasalahan-permasalahan apa saja yang timbul akibat stratifikasi sosial di berbagai bidang. Kalian juga sudah mempelajari bahwa kesetaraan juga ternyata dapat meredam dan bahkan mencegah terjadinya permasalahan-permasalahan tersebut. Oke, sampai sini saja pembelajaran kita hari ini. Semoga dapat dipahami dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sampai ketemu lagi di pembelajaran selanjutnya.